Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Bambang, selaku dosen pengampu mata kuliah Predictive Analytics kelas A dan teman-teman sekalian. Pertama-tama izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andika Rizky Pulubuhu dengan NIM akhir 061 dari Prodi S1 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang decision tree dan cara pengimplementasian atau penerapannya dengan menggunakan Rapid Miner. Di sini ada definisi dari decision tree dan rapid miner. Untuk decision tree, definisinya itu merupakan salah satu cara data processing dalam memprediksi dengan cara membangun klasifikasi atau regresi model dalam bentuk struktur pohon. Decision tree meningkatkan model prediktif dengan akurasi, kemudahan dalam interpretasi, dan stabilitas. Decision tree juga efektif dalam menyesuaikan hubungan nonlinear karena mampu memecahkan tantangan penyesuaian data seperti regresi dan klasifikasi. Nah, disebut decision tree atau pohon keputusan karena pilihannya bercabang dan membentuk struktur yang terlihat seperti pohon. Selanjutnya ada definisi dari Rapid Miner. Jadi Rapid Miner ini merupakan sebuah software open source yang merupakan sebuah solusi untuk melakukan analisis terhadap data mining, text mining, dan analisis prediksi. Rapid Miner menggunakan berbagai teknik deskriptif dan prediksi dalam memberikan wawasan kepada pengguna sehingga dapat membuat keputusan yang paling baik. Rapid Miner memiliki kurang lebih 500 operator data mining, termasuk operator untuk input, output, data preprocessing, dan visualisasi. Rapid Miner merupakan software yang berdiri sendiri untuk analisis data dan sebagai mesin data mining yang dapat diintegrasikan pada produknya sendiri. Lalu selanjutnya kita akan langsung mengimplementasikannya dengan Rapid Miner. Nah, di sini kosong ya, masih kosong. Jadi saya akan menggunakan uh, dataset dari Kaggle. Nah, datasetnya dari Kaggle. Nah, karena saya downloadnya itu datasetnya CSV, maka kita cari di operatornya ini dulu untuk read CSV. Kita seret ke sini. Kita klik 2 kali dan saya menyimpannya. Ya, di archive 2. Ya, ini. Jadi ada pH, temperatur, taste, odor, fat, turbidity, color, dan grade-nya ini sebagai label. Ini di finish aja, next finish. Lalu di sini untuk biar dia bisa digunakan sebagai uh, yang tadi grade-nya itu sebagai label, maka kita harus ubah dulu. Kita harus ubah dulu di sini. Nah, ini yang namanya atribut, ini kan grade, ini atributnya diganti jadi label, baru di-apply. Nah, selanjutnya kita harus memisahkan dulu ini menjadi data training dan data set. Nah, kenapa harus dipisahkan? Jadi data test tadi, sorry. Jadi kenapa harus dipisahkan menjadi data training dan data test? Itu data training itu untuk melatih machine learning-nya untuk agar tahu kalau misalnya dia atribut ini, dia nilainya atau nilai labelnya itu apa. Nah, untuk memisahkannya kita menggunakan split data operator dari Rapid Miner. Ini kita hubungkan. Lalu untuk tempat menampung data yang sudah di split itu namanya
operator namanya store. Oke, di sini kita ambil dua ya untuk data training dan data set. Ini kita tarik nilainya, Nah, sebelumnya di sini dulu kita rasionya kita atur dulu. Jadi untuk yang pertama, untuk data training, rasionya itu 0,8 atau 80% dari data itu sebagai training. Lalu untuk data tesnya itu ada 20% atau 0,2 dari data itu sebagai data tesnya. Lalu klik OK aja. Setelah diatur di ini partisi atau diklik 2 kali aja di sini tadi. Baru OK. Nah, di sini udah langsung dipisahkan. Nah, di sini kita ganti dulu namanya. Jadi data training. Di sini ganti jadi data tes. Nah, kita cek dulu ya. Untuk data training dan data tesnya bisa di run. Oh ya, jadi harus kita simpan dulu di mana? Ini saya simpan di lokal repository milk test. Ini oke. Ini milk training. Nah, ini hasilnya ya. Nah, yang 200 ini merupakan data tesnya. Dan yang 847 ini merupakan data trainingnya. Nah, grade ini sebagai label. Tadi, pH ini atribut, temperatur ini atribut, taste ini atribut, odor atribut, fat atau lemak ini atribut, turbidity, dan color. Jadi ini atribut-atribut yang menentukan apakah grade susu tersebut, susu itu grade-nya itu high, medium, atau low. Jadi grade-nya di sini ada 3 labelnya. High, medium, atau low. Nah, atribut-atribut ini yang menentukan seperti warnanya, lemaknya, odor, rasa, temperatur, dan pH-nya. Baik, kita lanjutkan untuk implementasi data decision tree-nya. Lalu pada operator ini tinggal dicari aja decision tree. Nah, ini ditarik ke sini yang data trainingnya. Ditarik ke sini dan kita lihat dulu untuk modelnya. Jadi setelah di-run, ini tadi yang data trainingnya 847 dan ini model dari pohonnya yang sudah terbentuk. Jika temperaturnya lebih besar dari 47.500 maka dia low. Kalau kurang dari itu atau sama dengan 47.500 pH-nya dicek lagi. pH-nya dicek. Jika lebih kecil atau sama dengan 5.950 dia low dan seterusnya sampai bawah. Nih, atributnya temperatur sebagai root, lalu selanjutnya dilanjutkan dengan pH, dilanjutkan dengan pH lagi, baru ada fat atau lemak, turbidity, pH lagi, temperatur. Nah, kita lanjutkan. Setelah sudah mendapatkan pohonnya, kita selanjutnya apply model. Oh ya, sebelum masuk ke situ, di sini terdapat parameter. Jadi ada kriterion. Jadi kriteria ini untuk menentukan root node-nya. Jadi ini gain rasio terbesar yang dipilih sebagai root node. Kalau ini diubah, nanti pohonnya juga berubah. Misal kita ambil decision information gain. Nanti pohonnya akan berubah.
Nah, tadi di sini ada perubahan ya. Nah, selanjutnya kita pilih gain ratio aja sebagai kriterianya. Selanjutnya ada maksimal depth atau maksimal kedalaman dari pohonnya. Itu pilih aja 10. Lalu di sini ada apply pruning dan apply pre-pruning. Jadi apply pruning itu merupakan pemangkasan. Jadi pemangkasan yang dilakukan setelah pohon atau decision tree-nya itu terbentuk. Jadi setelah terbentuk, dia baru akan dilakukan pruning atau dipotong. Nah, untuk pre-pruning ini, jadi saat masih diproses decision tree-nya, dia sudah mulai melakukan pemotongan cabang. Nah, jika tidak dilakukan pre-pruning dan pruning, maka pohonnya akan sangat banyak cabangnya. Nah, seperti ini, cabangnya banyak karena tidak dilakukan pemotongan sama sekali. Kalau tidak dilakukan pemotongan sama sekali, pohonnya akan seperti ini. Banyak cabangnya. Nah, jika hanya apply pruning saja, apply pruning doang, jadi yang setelah jadi baru dipotong, dia akan tetap banyak, cuman tidak sebanyak yang tadi, cuman tidak sedikit yang jika dua-duanya di checklist pruning dan pre-pruningnya. Nah, jika ini doang, masih cukup banyak cabangnya. Jadi dua-duanya kita apply aja. Lalu kita lanjutkan ke apply model. Jadi modelnya di apply. Kita cari di operator apply model namanya. Nah, ini untuk modelnya dihubungkan. Lalu yang untuk ini untuk model. Jadi dari decision tree-nya dihubungkan ke sini. Dan ini untuk data yang unlabel. Nah, ini tulisannya kan unlabel dan kita hubungkan ke data test. Nah, selanjutnya kita hubungkan ke sini, ke result. Nah, pada resultnya, nah ini dia. Ini kan ini data tes ya, soalnya datanya itu cuma 212. Tadi data training itu 800 sekian. Nah, di sini di sini ada grade dari emang data tesnya, dan ini ada grade untuk prediksinya. Jadi di sini diprediksi low, dia low. Prediksi low, dia low. Diprediksi medium, grade-nya medium, benar. Dan ini semuanya begitu. Di sini ada nilai confidence untuk masing-masing nilai yang ada di grade-nya. Jadi ini perhitungan. Diambil nilai confidence paling tinggi, baru itu dia yang dipilih sebagai prediction-nya. Nah, seperti ini. Kan ada 750, ada 250. Nah, nilai confidence high-nya yang dipilih, maka prediction-nya tuh high. Prediction-nya high. Karena dia 750, yang lain tuh medium cuma 250. Tapi ternyata itu nilai aslinya tuh adalah medium. Jadi ini salah satu kesalahan dari prediksi. Nah, untuk melihat ada berapa nilai yang salah untuk keakurasian model dari decision tree ini, kita bisa melihatnya juga dengan menggunakan performance test. Di operator ini disediakan juga oleh RapidMiner. Nah, performance di sini kita ngambil yang di classification karena ini merupakan classification ya. Oke, ini yang labelnya aja kita hubungkan dan resultnya, performance-nya kita hubungkan. Nah, jika ingin melihat model dari pohonnya juga ini kita hubungkan aja. Baru kita run. Nah, ini dia ada 3 result.
pertama ada model pohonnya yang tadi, selanjutnya ada yang example setnya, yang nilai prediksi dan nilai grade-nya. Nah, yang ketiga ini ada performance. Nah, di sini ternyata dari model decision tree yang ini, dia akurasinya tuh 99,06%. Jadi kesalahannya kurang dari 1%. Nah, di sini juga terdapat confusion matrix, di mana di sini membacanya tuh untuk prediksi high dan nilai sebenarnya itu adalah high, itu ada 51. Berarti yang 51 ini data prediksinya benar. Lalu di sini yang prediksinya high, terus ternyata nilainya 0, itu datanya nggak ada. Dan ini juga yang prediksinya high, dan nilainya ternyata nilai aslinya itu adalah medium, itu ada 2 data. Nah, salah satunya yang tadi kita lihat, yang ini, yang nomor 11, row nomor 11. Ini dia prediksinya itu high, tapi nilai sebenarnya itu medium. Ini salah satu kesalahannya. Lalu selanjutnya ini juga ada diprediksi low, nilai aslinya high itu nggak ada. Diprediksi low, nilai aslinya low itu ada 86 record. Lalu diprediksi low, terus true medium atau nilai aslinya itu medium itu 0. Jadi untuk prediksi low itu akurat 100%. Terus di sini untuk prediksi medium dan dia itu nilainya high, aslinya itu 0 datanya. Nilai prediksinya medium ternyata nilainya low itu 0 juga. Dan prediksinya medium dan nilainya ternyata memang medium itu 73 record. Jadi dari 212 data, hanya 2 data doang yang salah. Dan nilai akurasinya 99,06%. Jadi bisa disimpulkan bahwa model dari decision tree ini sudah cukup baik. Yang paling baik memang yang 100%. Cuman nilai 99% dengan kesalahan kurang dari 1% itu sudah cukup baik untuk pemprediksian. Jadi dapat disimpulkan bahwa decision tree memang bisa melakukan prediksi prediktif. Nah, tetapi jika datanya bertambah terus-menerus, data trainingnya bertambah terus-menerus, bukan tidak ada kemungkinan bahwa pohonnya bakal berubah. Jadi, dengan bertambahnya data, dengan makin banyak belajar machine learning-nya, maka ada kemungkinan bahwa decision tree-nya ini berubah bentuknya. Jadi bukan kayak gini lagi. Jadi semakin banyak data untuk dipelajari, semakin sempurna decision tree-nya. Baik, ini merupakan hasil dari rapid miner-nya. Ini semua merupakan operator dari rapid miner. Yang pertama saya menggunakan read CSV, lalu kedua saya menggunakan split data, selanjutnya saya menggunakan store data, yaitu ada data training dan data test. Yang selanjutnya itu untuk memisahkan datanya ya. Selanjutnya itu ada decision tree atau algoritmanya. Baru ada apply model untuk mengapply modelnya. Selanjutnya saya menggunakan operator performance untuk mengukur berapa nilai akurasi dari model yang sudah terbuat dari decision tree-nya ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.